Halo allemaal, welkom terug op mijn kanaal Nyong Belanda. Ik ben Fadri Mokolintat en ik wil met jullie samen Nederlands leren. Jadi hari ini aku pengen berbagi sama kalian tentang gimana cara bisa menghafal ribuan kosakata Belanda dengan menggunakan bantuan aplikasi yang namanya Anki. Ribuan? Iya, ribuan kosakata Belanda. Mungkin 4.000 atau bahkan 5.000 dalam satu tahun. Ya, jadi sebelum aku jelasin gimana caranya menghafal kosakata dengan Anki, aku pengen jelasin bentar tentang pentingnya penguasaan kosakata dalam proses penguasaan bahasa. Karena jelas ya, kosakata itu adalah pondasinya setiap bahasa. Dimana kalau kita udah kuasai sebanyak mungkin kosakata, maka sisanya bakal mudah. Listening bakal mudah, reading bakal mudah, speaking bakal mudah, dan writing bakal mudah. Dan ada yang bilang kalau penguasaan kosakata itu dalam proses belajar bahasa bisa disebut sebagai bottleneck atau leher botol dalam proses belajar bahasa. Misalkan ini ada botol kan, ada titik di mana dia sempit. Nah, kita analogikan ini proses belajar bahasa, maka ini tahap pertama yang harus kita lewati, yaitu proses penguasaan kosakata. Di mana kalau tahap ini udah kita lewatin, tahap sempit, tahap susah ini udah kita lewatin, maka sisanya bakal lebih mudah. Dan berdasarkan pengalamanku, that's the case. Itu adalah fakta, begitulah. Jadi itu adalah sekali lagi, penguasaan kosakata adalah hal yang sangat penting dalam proses belajar bahasa. Sekarang pertanyaannya adalah gimana cara kita menghafal kosakata dengan efektif dan efisien. Efektif itu artinya adalah kosakata yang kita hafal, semua kosakata yang kita hafal tersimpan di otak dalam memori jangka panjang, nggak akan kita lupakan lagi. Dan yang kedua, efisien itu artinya adalah gimana kita bisa menghafal ribuan kosakata tanpa menghabiskan banyak waktu, banyak tenaga, banyak biaya, dan ya tanpa bikin gila, tanpa stres. Nah, salah satu metode yang mungkin udah umum digunakan oleh orang-orang yang belajar bahasa dalam menghafal kosakata adalah dengan menggunakan bantuan flashcards. Flashcards, bahasa Indonesianya adalah apa ya? Kartu kilat. Tapi intinya kayak gini lah, kayak kertas atau kardus gitu bisa dibikin dipotong ukuran ukuran ATM lah. Kemudian di depannya ditulis bahasa yang ingin kita pelajari. Dalam hal ini adalah bahasa Belanda, dan di belakangnya kita tulis adalah arti Indonesianya. Misalkan ini rice, nah bahasa Belandanya, di belakangnya arti Indonesianya nasi. Nah, jadi kayak gini, flashcards membantu menghafal kosakata. Nah, flashcard konvensional kayak gini, yang manual kayak gini itu caranya gampang. Misalkan aku udah bikin nih 4 kosakata Belanda, kita tumpuk kayak gini, kita mulai ngafal nih. Misalkan race adalah, karena baru pertama kita asumsikan kita belum tahu ya, race adalah belum tahu. Karena kita belum tahu, taruh di belakang, pas di belakangnya. Yang kedua adalah tafel. Asumsikan udah kita tahu ya, tafel adalah meja. Kalau kita udah tahu, singkirkan, keluarkan dari tumpukan kartu. Kemudian makelek ini asumsikan kita juga belum tahu ya. Makelek adalah apa? Kita lihat jawabannya. Oh, mudah ternyata. Nah, kita belum tahu, kita taruh di belakang. Cat. Cat kayaknya gampang, kayak bahasa Inggrisnya cat. Cat adalah kucing. Karena udah kita tahu, kita hafal, taruh di singkirkan. Kemudian ini balik lagi, diulang lagi. Karena tadi kita taruh di belakang rice adalah nasi. Karena kita udah hafal, taruh di belakang. Makelek adalah mudah, karena udah kita hafal, kita singkirkan. Selesai. Jadi kayak gitu, simple. Jadi intinya mana kartu yang kosakata yang udah kita hafal, singkirkan, mana yang belum kita hafal, taruh lagi di belakangnya. Nah, ini adalah cara yang good, cuman permasalahannya adalah kuantitas. Kalau misalkan kita udah menghafal ratusan bahkan ribuan kosakata, maka akan buang-buang waktu buat kita buat mereview bahkan ribuan atau ratusan tumpukan flashcards, dan belum lagi waktu buat mencatat dan menggunting kartunya atau membuat kartunya. Nah, sehingga ya karena teknologi udah canggih, maka ini kita lupakan. Kita beralih menggunakan flashcards digital yang banyak tersedia di handphone. Jadi ada banyak aplikasi flashcard yang bisa kita gunakan. Nah, salah satu yang bisa kita gunakan adalah aplikasi flashcards yang namanya Anki. Jadi Anki itu sebenarnya adalah aplikasi flashcards, sama persis cara kerjanya flashcards, cuman versi digital. Cuman yang khas dari Anki adalah dia menggunakan sistem yang namanya SRS, Spaced Repetition System. Apalagi tuh.
Nah, itu artinya adalah sistem pengulangan berjangka. Ada dua kata kunci di situ. Yang pertama adalah pengulangan, yang kedua adalah berjangka. Pengulangan artinya adalah agar suatu kosakata bisa kita kuasai, maka kita harus mengulangi mereviewnya sesering mungkin. Kita harus interaksi sesering mungkin dengan kosakata itu, bahkan setiap hari. Karena apa? Kalau kita nggak interaksi dengan kosakata itu, maka akan dibuang oleh otak, karena akan dianggap oleh otak nggak relevan, nggak penting. Itu adalah mekanisme natural otak buat membersihkan informasi yang tidak penting dari otak kita. Sehingga logikanya adalah untuk mempertahankan vocab itu tetap ada di otak kita adalah kita harus review, harus kontak, harus interaksi dengan kosakata itu sesering mungkin. Makanya itulah yang artinya dengan yang dinamakan dengan pengulangan. Nah, persoalannya adalah kuantitas. Kalau misalkan udah lagi-lagi udah mencapai ratusan bahkan ribuan kosakata yang kita pelajari, maka nggak mungkin kita akan mereview ratusan bahkan ribuan kosakata itu dalam satu hari. Sedangkan sebenarnya di antara ratusan atau ribuan kosakata itu masih ada beberapa kosakata yang kita masih hafal sebenarnya, kita masih tahu, sehingga akan buang-buang waktu dan buang-buang space karena kita harus mereview kosakata yang udah kita tahu dengan kalau kita pakai teknik yang standar, yang konvensional. Nah, makanya hadirlah yang namanya tadi berjangka or space, berjeda. Nah, artinya adalah misalkan kita udah menghafal taruhlah 500 kosakata, maka nggak semua 500 kosakata itu harus kita review di hari yang sama. Tapi oleh aplikasi Anki ini akan di-spread sama dia, disebar. Jadi, oh hari ini lo hafal sekian kosakata, hari ini hafal sekian kosakata, hari ini hafal sekian kosakata. Sehingga apa? Sehingga lebih mudah, lebih memudahkan kita untuk mengaturnya. Dan aplikasi Anki ini nggak sembarangan menentukan misalkan 10 kosakata kamu hafal hari ini, 20 kosakata kamu hafal besok. Itu dia nggak sembarangan menentukan, tapi dia menentukannya berdasarkan algoritma yang didasarkan pada rating yang kita pilih saat kosakata itu ditampilkan oleh Anki. Jadi karena tiap kali Anki akan menampilkan kosakata, maka kita akan disuruh rating. Nah, kosakata ini kita anggap mudah atau susah. Kalau kita anggap mudah, maka kosakata ini akan jarang ditampilkan oleh Anki. Tapi kalau kita anggap susah, maka akan lebih sering ditampilkan oleh Anki. Nah, sehingga konsekuensinya kita bisa fokus pada kosakata yang susah dan hemat space otak, tidak harus mereview kosakata yang gampang. Tapi kosakata yang gampang itu tetap bakal kita review di masa depan, cuman mungkin bakal lebih lama lagi. Karena apa? Karena kita anggap mudah. Nah, jadi begitu prinsip dasarnya Anki, dan kita langsung saja ke cara penggunaannya. Menggunakan Windows, yang menggunakan laptop, bisa juga menggunakan handphone. Ada versi Android-nya, Anki Droid, itu gratis, bisa download di Play Store. Tapi kalau bagi kalian yang pakai iPhone, yang versi iOS-nya itu setauku berbayar sekitar 300 ribuan. Nah, oke, jadi aku akan ngasih tutorial yang menggunakan laptop. Oke, langsung aja. Oke, kita lanjut ke cara penggunaan Anki dengan kalau kalian menggunakan Windows atau laptop atau komputer. Nah, jadi kalian download dulu kan aplikasi Anki-nya di website. Aku kasih link downloadnya di description. Kemudian nanti kalian install, nanti tampilan Anki kalau pas kalian buka itu kayak gini nanti, kayak gini. Ini tuh sebenarnya nggak ada, Belanda Indonesia tuh nggak ada, jadi kosong di sini. Ada default deck. Tapi di sini aku udah bikin deck, namanya deck atau tumpukan kartu lah kalau kita analogikan dengan flashcards, yang ada 14 kosakata baru di dalamnya. Nah, jadi kita langsung aja ke cara penggunaan Anki ya. Jadi kita langsung aja klik ke nama deck-nya, kemudian study now, pelajari sekarang. Nah, akan dimunculkan nih kosakata Belanda. Nanti kita mulai menghafal rice, rice. Misalkan rice ini kita asumsikan kita belum tahu ya. Kita belum tahu rice ini apa. Kita belum tahu. Jadi kita klik show answer atau tunjukkan jawaban. Nah, di sini kita dikasih pilihan. Oh, ternyata rice itu adalah nasi. Nah, kita dikasih pilihan again, hard, good, sama easy. Nah, karena kita belum tahu rice itu apa, artinya kan kita belum tahu. Kita apa sih namanya? Ya, masih baru. Jadi kita klik again. Again, kurang dari 1 menit itu artinya kosakata rice ini atau nasi ini akan ditampilkan kurang dari 1 menit. Kalau misalkan kita pilih hard 6 menit, akan ditampilkan kurang dari 6 menit. Kalau kita pilih good,
kurang dari 10 menit akan ditampilkan kurang dari 10 menit. Kalau kita pilih easy, maka akan ditampilkan 4D atau 4 days, 4 hari. Nah, karena kita masih baru, maka kita anggap aja, kita pilih aja again. Artinya akan ditampilkan lagi, buat kita hafal. Again. Nah, lanjut ke kosakata berikutnya, tafel. Tafel itu adalah, misalkan sama ya, kita belum tahu juga artinya apa. Sama, show and share, dan again. Karena nanti bakal yang ku. Nah, ku ini kita asumsikan udah kita tahu ya, ku. Oh ya, aku tahu, ku. Ku itu adalah artinya adalah sapi. Show and share, sapi. Nah, karena kita masih tahu, maka akan ditampilkan 4 hari kemudian. Nih. Karena kita masih tahu kan, kita klik easy, artinya easy akan ditampilkan, kosakata ku ini akan ditampilkan 4 hari kemudian. Kenapa 4 hari? Ya karena easy, karena berdasarkan hitungan aplikasinya, sesudah 4 hari kamu kemungkinan masih bakal hafal. Nah, easy. Strat, misalkan, oh strat kayaknya mirip street dalam bahasa Inggris. Nah, karena kalau kita tahu, maka kita anggap lagi sama easy. Easy. Strat artinya adalah jalan. Nah, papir jangan-jangan paper atau kertas. Nah, karena kita tahu, kita anggap aja easy. Nah, sekarang apa heist ya? Asumsikan kita nggak tahu. Maka kita pilih again. Heist, health itu adalah uang. Karena kita tahu, kita anggap aja easy. Kita pilih easy. Rice, ini kan rice. Tadi kan karena kita belum tahu, maka ditampilkan lagi sama dia. Nah sekarang rice, karena oh ya rice itu nasi. Karena kamu udah tahu, kamu udah hafal, maka pilih aja easy. Artinya akan ditampilkan 4 hari. Tafel, karena easy. Tadi kan kita belum tahu, sekarang kita udah tahu tafel. Karena udah easy, meja, maka kita klik easy. Tide itu adalah waktu. Anggap aja kita udah tahu, pilih easy. Yong itu misalkan kita belum tahu, again lagi. Terus aja kayak gitu. Land misalkan kita belum tahu, land adalah negara, again lagi. Hon misalkan kita belum tahu, hon adalah anjing, again. Cat dan or puss. Cat or puss, oh jangan-jangan kucing. Nah, misalkan kita tahu, oh kucing, kita pilih easy karena kita tahu. Makelek itu adalah mudah, anggap aja kita udah tahu. Muilik adalah susah, anggap aja kita udah tahu. 4 hari. Heist. Nah, heist kan ditampilkan lagi. Sekarang kita udah tahu. Nah, pilih easy. Yong tadi adalah muda. Kita udah tahu. Kita pilih easy. Land adalah negara. Land. Misalkan kita masih lupa lagi. Land tadi apanya? Kita pilih lagi again. Selama kita masih lupa, kita belum ingat, maka kita pilih again. Jangan pilih yang easy. Kita harus jujur menjawabnya. Oke? Dan hon adalah tadi anjing. Oh, kita udah tahu. Pilih easy. Land. Diulangi lagi. Tinggal satu kan itu angkanya, artinya tinggal satu vocab yang harus diulang. Land, oh ya, land adalah negara, kita tahu. Easy. Nah, selesai. Congratulations, you have finished this deck for now. Artinya apa? Kosakata yang ditampilkan hari yang harus kamu pelajari hari ini sudah selesai. Tadi kan cuma 14. Nah, ini kayak gitu. Jadi kayak gitu aja. Jadi easy. Nah, cuman kan aku bikin vocab di deck ini kan cuma dikit, cuman ada 14. Kalau kalian lihat di itu kan cuma ada 14 kosakata. Nah, nanti bisa sih di internet banyak deck yang udah jadi Belanda, tapi mungkin Belanda Inggris yang udah jadi yang bisa kalian download dan ditambahkan ke Anki. Nah, sekarang gimana kalau kita mau menambahkan kosakata baru? Kita bikin deck kita sendiri. Gampang, tinggal klik create deck, kemudian klik pilih namanya, misalkan apa aja. Misalkan Belanda New. Nama decknya. Oke. Terus kita klik decknya Belanda New. Terus kita add di sini kita tambahkan kosakata baru. Misalkan pas kita baca berita, pas kita belajar kursus, kita nemu kosakata baru, langsung kita tambahkan ke Anki biar bisa kita review tiap hari. Misalkan kita nemu kata baru, misalkan schap itu kalau nggak salah kambing. Nah, jadi di front itu kita tulis kata Belandanya, di back kita tulis kata Indonesianya atau kata bahasa apapun yang kita ngerti. Nah, tambahkan terus. Misalkan milk kosakata baru. Milk itu adalah susu. Fish adalah ikan. Terus tambahkan kayak gitu. Teh. Misalkan udah ya. Sip. Close. Nah, itu tuh ada 4 kosakata baru. Kalian bisa lihat di browse ini 4 kosakata baru. Kalau kalian balik lagi bisa langsung aja. Atau balik ke deck lagi, bisa langsung dipelajari. Study now. Schap tadi apa? Jadi bisa langsung direview tiap hari. Jadi gitu caranya ya, simple sekali buat
Anki. Dan kalau yang di versi handphonenya di Android adalah Anki Droid, dan itu bisa kalian download dengan gratis di Play Store, dan caranya kurang lebih mirip. Nah, dan bagusnya Anki ini itu bisa disinkronisasi. Jadi bisa disinkronisasi dengan webnya. Jadi tapi kalian harus bikin akun dulu. Nanti aku share juga link buat bikin akun di deskripsi below. Oh ya, satu lagi aku pengen ngajarin cara buat download deck kartu yang udah jadi. Jadi tinggal bikin di Anki. Nah, kita nanti ke Anki, kalian buka itu anki.web.net, terus login dulu kan. Jadi kalian nanti bikin akun dulu kalau belum punya akun, login, akan aku udah punya akun, login kan. Nah, ini versi yang Anki itu sebenarnya bisa juga dimainkan di web. Jadi semua datanya bisa disinkronisasi di handphone, di laptop, sama di web. Nah, kalau kalian pengen download deck kartu yang udah dibuat sama orang lain dan mereka share, bisa di sini. Bisa masuk tadi kan, login terus masuk ke Get Shared Decks. Nah, klik itu, nanti tinggal klik cari aja berdasarkan bahasa yang kalian ingin pelajari. Misalkan Dutch. Ada nggak ya? Coba kita cari. Belanda. Ada nggak? Belanda. Nggak ada. Jadi adanya yang versi Dutch, Belanda ke English kayaknya. Nah, ini kayak ini. Dutch Core 100. Jadi 100 kata dasar Belanda, atau mana yang lebih lengkap ya? Mungkin ini nih. Ini yang lebih lengkap. Frequency Dictionary of Dutch. Ini ada 5.000 kata. Nah, Frequency Dictionary of Dutch is valuable tool for all English Dutch. Menyediakan providing list. Ini 5.000 kata paling dasar dalam bahasa Belanda, tapi nanti diterjemahkannya ke bahasa Inggris kayak ini. Pagina, noun, the, page, bla bla bla. Nah, langsung tinggal di-download kan, di-download. Kalau misalkan udah di-download kayak tadi, download, kita download lagi. Nah, langsung aja klik. Ini kalau kalian klik, dia langsung otomatis akan ditambahkan ke Anki. Kayak gitu. Nah, oke, jadi segitu ya cara menambahkan kartu yang udah dibuat oleh orang lain. Thank you. Nah, jadi begitu ya teman-teman cara menggunakan Anki untuk menghafal kosakata Belanda. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa lama waktu yang kita habiskan untuk mereview Anki setiap hari? Kalau berdasarkan pengalamanku, ya nggak lama, palingan 15-30 menit kita udah selesai mereview Anki. Bahkan kalau yang kosakata yang kita hafal pun udah ribuan, kita nggak bakal ngabisin lebih dari 1 jam buat mereview, karena nggak semua ribuan kosakata itu akan ditampilkan, tapi akan mungkin cuman sekitar puluhan atau ratusan kosakata yang kamu anggap betul-betul sulit itu akan ditampilkan oleh Anki di hari itu. Nah, aku sebenarnya nggak pakai Anki buat belajar bahasa Belanda karena aku baru tahu Anki setahun yang lalu, dan aku udah belajar bahasa Belanda sejak 2 tahun yang lalu. Tapi aku pakai Anki sekarang buat belajar bahasa Mandarin, dan aku mulai pakai Anki sejak hampir setahun yang lalu, sejak 1 Maret tahun lalu. Dan sekarang kosakata Mandarin yang aku hafal udah sekitar 4.000-an lebih, bahkan hampir 5.000 dengan bantuan aplikasi Anki ini. Dan yang mana kalau nggak pakai Anki ini aku rasa mustahil lah buat aku bisa menguasai ribuan kosakata Mandarin dengan secepat itu. Dan walaupun aku nggak pakai ini buat belajar bahasa Belanda, tapi aku yakin 100% karena Mandarin jauh lebih susah dari bahasa Belanda, maka menggunakan Anki untuk belajar bahasa Belanda bakal sangat mempermudah, sangat membantu, dan lebih easy ketimbang menghafal kosakata Mandarin yang bukan alfabet. Karena kan kalau bahasa Belanda kan masih pakai alfabet kan, bukan karakter lah kayak Mandarin atau Jepang. Jadi bakal lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan Mandarin. Dan ya dalam 1 tahun bisa 4.000. Aku 1 tahun bisa 4.000 sampai 5.000. Makanya aku yakin kalau kalian menggunakan Anki tiap hari nggak pernah putus selama 1 tahun buat menghafal kosakata Belanda, maka 4.000, 5.000, 6.000 itu bukan something yang mustahil untuk dihafal. Nah, yang terakhir adalah disclaimer bahwa Anki ini bukan segalanya. This is not silver bullet. Ini bukan trik ajaib yang mana kalau kalian udah hafal 5.000 kosakata dengan Anki, kalian bakal bisa ngomong lancar bahasa Belanda atau bisa baca buku bahasa Belanda. That's not the case. Karena
Anki ini cuma alat bantu, menghafal kosakata itu cuma alat bantu, salah satu tahap dalam proses belajar bahasa. Kalau kita pengen bisa lancar baca, maka satu-satunya cara adalah harus baca buku real, harus baca konten real. Karena menghafal kosakata itu cuma akan mempermudah, tapi in the end you have to speak, you have to read, you have to write, you have to listen. There's no other choice, nggak ada pilihan lain lah istilahnya. Sehingga tapi aku jamin kalau misalkan kita udah menggunakan Anki, kita menghafal kosakata dengan bantuan Anki, pasti bakal lebih mudah buat membaca ketimbang kita nggak menggunakan Anki. Jadi ujung-ujungnya tetap harus baca ya. Misalkan nih ada buku Belanda di Van Hirnas en Van de Overkan. Ini bukunya Karta Pustaka. Nanti aku balikin ya kalau ada yang dari Karta Pustaka nonton videoku ini. Ya kayak gitulah. Intinya harus baca dan juga apakah aku bisa bilang proses menghafal kosakata dengan Anki itu bakal mempermudah kita baca, khususnya baca ya, karena kan kita visual kan kalau pakai Anki itu menghafal kosakata. Karena juga aku udah buktikan itu dengan Mandarin. Setelah 1 tahun dan menggunakan Anki, aku udah bisa baca buku Mandarin dengan lumayan mudah. Oke, 80%, 90% aku ngerti, walaupun masih ada 1, 2, 3 karakter yang aku nggak ngerti, tapi inti dari tiap paragraf, inti dari buku itu aku ngerti. Sehingga adalah aku bisa bilang ini sangat efektif dan sangat efisien buat menguasai kosakata, dan itu adalah pondasinya belajar bahasa. Oke, sekian dulu untuk tutorial menggunakan Anki untuk bahasa Belanda. Kalian bisa coba langsung. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan komen aja di komentar, nanti aku respon. Atau enggak bisa kalian kirim email, cek aja ke about my kanal. Oke, dat is allemaal voor vandaag. Bedankt voor het kijken en ja, fijne dag. Bye bye.